kelebihan korban sudah sering kita dengar. Satu tetes darah daripada binatang yang kita korban itu akan dijadikan malaikat oleh Allah, yang malaikat tersebut beristighfar kepada orang yang mengkorban hingga hari kiamat. Selanjutnya, setiap bulu, mungkin panitia kalau kita tanya berapa bulu yang ada pada binatang korban, tidak ada orang yang tahu. Memang sangat banyak. Bulu yang ada pada binatang korban itu, satu helai bulu itu satu kebajikan. Coba diperkirakan berapa ribu bulu yang ada pada binatang yang kita korban itu banyak kebajikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di dalam hadis yang lain, kelebihan kurban itu menjadi kendaraan bagi kita. Maka disunatkan kepada kita, diperintahkan kepada kita, aqimud dhahaya, perbesarlah kurban kamu. Fa innaha 'ala sirati maqayyakum, kurban tersebut nanti akan menjadi kendaraan di atas siratal mustaqim. Kenapa demikian kaum muslimin? Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat, ya malaikat, siapkan kendaraan kepada hambaku mulai semenjak dia kecil dalam dunia itu berkendaraan, maka di hari kiamat ini hambaku tidak boleh berjalan dengan kaki. Saya akan memberikan kendaraan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal adha ibratatil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Athi'u Allah wa athi'ur rasul la'allakum turhamun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis syifa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillah, di awal langkah yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah pada pagi yang indah yang mulia ini masih diberikan kesempatan kita untuk merasakan hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Adha. Selanjutnya selawat beriring salam kita doakan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari gelombang kejahilan ke daratan yang penuh ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Juga kepada ahli sahabat beliau sekalian, para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Kata ta'zim wa takrim saya pribadi pertama sekali kepada guru saya sendiri dan juga guru kita semua, yaitu pimpinan Ma'had Fahmus Salam Al-Aziziyah. Alhamdulillah, guru kita pada hari ini sedang mengisi khutbah Idul Adha di tempat yang lain. Kita doakan semoga beliau selamat dalam perjalanan dan juga selamat ketika pulang ke tempatnya. Selanjutnya kata ta'zim wa takrim kepada seluruh BKM masjid yang telah mempercayai saya untuk menyampaikan khutbah hari raya Idul Adha pada tahun ini. Jadi kemarin pagi saya berangkat dari Aceh, alhamdulillah semalam sampai ke Medan dan hari ini sudah hadir di tengah-tengah jamaah sekalian. Selanjutnya kata ta'zim wa takrim kepada orang tua saya dari jamaah yang telah berhadir di tengah-tengah kita semua, dan juga teristimewanya kepada seluruh santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya datang ke Ma'had Fahmus Salam, saya merasakan ini adalah pulang ke rumah sendiri. Jadi tidak merasa seperti tamu. Jadi saya menganggap ini adalah rumah sendiri karena saya juga pernah menjadi guru mengajar di Ma'had Fahmus Salam. Mungkin para santriwan dan santriwati tidak tahu kapan tahun berapa saya pernah menjadi guru. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, tadi telah selesai saya baca doa Al-Qur'an. Alhamdulillah, pokok acara kegiatan kita Idul Adha sudah lengkap, sudah kita salat 2 rakaat dan dilanjutkan dengan 2 rukun Al-Qur'an. Ingin meminta sedikit waktu, barangkali beberapa menit, tidak sampai 1 jam, untuk menyampaikan sepatah 2 patah kata, sedikit nasihat, mudah-mudahan menjadi nasihat bagi khatib sendiri yang menyampaikan, dan harapan menjadi pengingat, menjadi pelajaran bagi sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umat Islam 2 hari raya, 2 hari kemenangan. Yang pertama, hari raya Idul Fitri yang telah lewat, itu merupakan hari kemenangan karena kita sudah 1 bulan penuh melawan hawa nafsu, mengekang daripada hawa nafsu, sehingga Allah berikan kepada kita hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Juga pada hari ini kita diberikan hari kemenangan, yaitu hari raya. Ini juga hari kemenangan, di mana kita kemenangan mengorbankan harta kita dengan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin kaum muslimin, sering kita ketika berjumpa sesama di hari lebaran kita ucapkan minal aidil wal faizin. Tetapi ada sebahagian orang ketika kita tanyakan apa itu makna daripada minal aidil wal faizin, ada sebahagian orang yang menyatakan maknanya yaitu mohon maaf lahir dan batin. Ini merupakan kekeliruan, karena minal aidil wal faizin itu merupakan potongan kalimat dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana wa iyyakum minal a'idina wal faizin wa antum fi kulli amin bi khair. Itulah kesempurnaan kalimat yang diucapkan oleh para sahabat ketika berjumpa di hari raya. Tetapi pada saat ini sudah dipotong, kita sering mengucapkan minal a'idin wal faizin. Itu tidak salah, tapi kalau kita yakinkan makna minal a'idin wal faizin adalah mohon maaf lahir dan batin, itu bukan makna daripada minal a'idin wal faizin. Kalau mengucapkan ya tidak apa-apa. Yang penting para santri sudah tahu karena sudah belajar ilmu bahasa Arab. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala ketika dalam sebuah kisah bahwa Nabi pernah pada suatu hari datang ke Yasrib. Ketika Nabi datang ke Yasrib, Nabi melihat orang-orang Yasrib itu merayakan sebuah hari kemenangan. Kita katakan sebuah hari raya. Tetapi ketika mereka merayakan hari tersebut, di dalamnya dihiasi dengan maksiat, minum tua, main judi, potong binatang persembahan kepada batu. Lalu Rasulullah SAW bertanya pada penduduk tersebut. Rasul bertanya, hari apa ini? Mereka menjawab, ini adalah hari yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami. Ini adalah hari raya yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami. Sehingga Rasul mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 hari lebih khairan min huma, yang lebih baik daripada kedua hari tersebut, yaitu Yaumul Adha wa Yaumul Fitri, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Jadi hadirin kaum muslimin, marilah di dalam hari Idul Adha ini, hari raya ini, hari kemenangan, marilah kita jadi momentum ini adalah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadikan lebaran ini penuh dengan kemaksiatan. Kemaksiatan yang terjadi di antara kita dengan orang lain, ataupun kemaksiatan yang dilarang dalam agama itu kita jauhkan, karena itu bukanlah budaya kita. Itu merupakan hari raya yang telah dilaksanakan oleh orang jahiliyah, yang mereka berhari raya tetapi dalamnya penuh dengan kemaksiatan. Mari kita berhari raya dengan penuh nilai-nilai Islam, dengan penuh nilai-nilai yang diajarkan dalam syariat Islam, yaitu kita mulai dari malam disunatkan untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmid,
Paginya juga kita disuruh bertakbir dan bertahmid. Selanjutnya salat Aidil Adha dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Itulah nilai-nilai yang disuruh kerjakan di dalam hari raya kita, yaitu orang Islam. Tetapi hadirin kaum muslimin, ada juga kita lihat di media sosial pada hari ini sangat miris. Ada orang-orang yang merubah sebuah hal yang menjadi penakut. Misalnya kita sering hari ini terang viral di media sosial, yaitu ada orang yang membuat video tentang neraka. Itu sudah merubah dari ketentuannya, padahal neraka itu adalah tempat azab, tempat siksaan, tempat yang paling ditakuti. Para alim ulama, para sahabat-sahabat ketika mengingat neraka itu gemetar jiwanya. Tetapi pada hari ini sudah dirubah. Sebagaimana ini saya sampaikan, jangan rubah hari raya ini kepada hal yang buruk. Karena selalu terjadi hari ini, neraka itu tempat yang diazab oleh Allah, tapi dijadikan sebagai lelucon, sebagai canda dan tawa. Kita lihat hari ini ada video-video dibuat dari hari yang menggambarkan sebuah fenomena di neraka, tapi mereka ketawa, mereka senyum-senyum. Padahal kaum muslimin, siksaan neraka yang paling kecil adalah dimasukkan sandal yang terbuat dari api hingga otak kita itu mendidih. Itu paling kecil siksaan dalam neraka. Belum lain kita disuruh minum darah yang mendidih, nanah yang mendidih. Tetapi hari ini kaum muslimin sudah berbalik, karena fenomenanya dunia mabuk dengan media sosial, sehingga ada orang-orang yang berani membuat neraka itu sebagai bahan canda dan tawa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan Allah. Dalam syariat Islam ini sangat komprehensif, sangat universal. Ajaran Islam ini sangat luas, dan juga ajaran Islam ini sangat komprehensif, sangat lengkap. Tidak ada yang kurang di dalam ajaran Islam. Hal-hal yang kecil diatur dalam Islam, apalagi yang besar. Maka pada hari raya Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk memberikan zakat fitrah, memberikan makanan kepada orang fakir miskin, sehingga di hari raya tersebut tidak ada orang miskin yang kelaparan. Selanjutnya pada hari raya Idul Adha, Allah perintahkan kepada kita untuk memberikan daging makanan kepada fakir miskin, supaya orang fakir miskin ini cukup gizinya walaupun setahun sekali. Kadang ada orang fakir miskin yang tidak mampu untuk membelikan daging, tetapi dengan ada syariatnya, perintah Allah untuk berkorban, orang-orang yang kurang mampu juga dapat merasakan, yaitu nikmatnya daging. Ini merupakan sebuah ketentuan Islam dan juga sesuai dengan program Presiden, yaitu makan bergizi gratis. Nah, jadi hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, maka ibadah kurban ini merupakan sebuah ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya kami berikan kepada Muhammad kal kautsar, nikmat yang banyak. Di dalam tafsir itu ada ditafsirkan nikmat, tetapi juga ada dalam tafsir mentafsirkan itu sebuah sungai Kautsar yang ada nanti di hari kiamat di dalam surga. Hadirin kaum muslimin, Allah telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat. Pertama, Allah berikan nikmat ijaz. Kita dihidupkan kita dari
sulbi orang tua, berpindah ke rahim, selanjutnya kita dilahirkan ke bumi yang fana ini Allah Subhanahu wa taala, dan juga selanjutnya Allah berikan nikmat indah, fasilitas hidup, oksigen gratis, sinar matahari gratis, angin udara gratis, semuanya. Fasilitas-fasilitas yang lain semuanya dilengkapi, diberikan. Itu merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, tidak sanggup kita untuk menilai pemberian Allah. Maka ketika Allah memberikan nikmat, pasti Allah akan menguji, akan melihat, akan memberi nilai siapa yang benar-benar orang yang bertakwa. Maka Allah perintah kepada umat Islam, yaitu dengan selanjutnya fasalli, maka salat olehmu. Salat ini adalah salah satu cara untuk mengikat nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nikmat yang telah diberikan tidak pandai-pandai kita mengikatnya, nikmat tersebut akan dicabut kembali oleh Allah. Maka orang yang salat itu adalah orang yang pandai mengikat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat itu kita ikat, maka akan Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lain. Maka hadirin kaum muslimin, salat ini merupakan tiang agama. Inilah yang perlu kita tegakkan di dalam keluarga. Karena kalau meninggalkan salat itu ruginya selamanya. Misalnya kalau kita salah dalam membeli ikan, itu ruginya hanya 1 hari. Selanjutnya salah dalam potong rambut, tidak bagus dipotong rambut, itu ruginya 1 bulan. Selanjutnya salah dalam bertani, bercocok tanam padi, itu ruginya hanya setahun. Kita tidak ibadah, tidak benar dalam ibadah, itu ruginya tidak 1 bulan, tidak 1 tahun, itu selamanya sepanjang abad, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, ibadah itu merupakan hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan ibadah kita menjadi orang yang bertakwa, maka ditambah lagi wanhar, maka berkorban oleh. Kurban ini merupakan diambil dari kata qaraba. Qaraba itu dekat. Jadi orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu lewat mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pelit itu tidak bagus di dalam ajaran Islam. Maka hadirin kaum muslimin, berkorban ini merupakan ibadah sosial, kesalehan sosial kita terhadap orang-orang lain dengan sesama Islam. Harta yang berlimpah diberikan kepada kita, rezeki yang begitu banyak, usaha lancar. Selanjutnya apapun yang kita buat menjadi keuntungan yang begitu besar, maka Allah perintahkan kita kepada berangkat menuju kesalehan sosial, yaitu peduli kepada orang-orang yang kurang mampu. Ada waktunya, yaitu dalam Islam Aidul Adha itu waktu untuk penyembelihan hewan kurban. Maka jangan kita abaikan, jangan kita mundur, jangan kita hindari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, karena sudah banyak fasilitas hidup diberikan oleh Allah kepada kita. Maka hadirin kaum muslimin, kelebihan kurban sudah sering kita dengar. 1 tetes darah daripada binatang yang kita kurban itu akan dijadikan malaikat oleh Allah, yang malaikat tersebut beristighfar kepada orang yang mengkurban hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat, malaikat diciptakan dari tetesan darah binatang kurban untuk meminta ampun kepada orang yang berkurban itu sampai hari kiamat. Selanjutnya, setiap bulu, mungkin panitia kalau kita tanya berapa bulu yang ada pada binatang kurban, tidak ada orang yang tahu. Memang sangat banyak bulu yang ada pada binatang kurban itu. 1 helai bulu itu 1 kebajikan. Coba diperkirakan berapa ribu bulu yang ada pada binatang yang kita kurban itu banyak kebajikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di dalam hadis yang lain, kelebihan kurban itu menjadi kendaraan bagi kita. Maka
disunatkan kepada kita, diperintahkan kepada kita, aqimudhahaya, perbesarlah kurban kamu. Fa innaha 'ala siratin mustaqim, kurban tersebut nanti akan menjadi kendaraan di atas siratal mustaqim. Kenapa demikian kaum muslimin? Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, ya malaikat, siapkan kendaraan kepada hambaku. Hambaku mulai semenjak dia kecil dalam dunia itu berkendaraan, maka di hari kiamat ini hambaku tidak boleh berjalan dengan kaki. Saya akan memberikan kendaraan, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita selalu berkendaraan. Mulai daripada pertama kita berada dalam lutut orang tua kita. Air yang ada dalam lutut itu merupakan kendaraan. Selanjutnya air tersebut masuk ke dalam rahim ibu kita. Rahim itu merupakan kendaraan bagi kita. Selanjutnya lahir kita ke dunia. Pinggang orang tua kita, bahu ayah kita, itu menjadi kendaraan bagi kita. Selanjutnya kita besar, kita beli motor, kita beli mobil sepeda, itu adalah kendaraan bagi kita. Yang terakhir ketika kita meninggal, berpisah dengan dunia, juga diantar dengan bahu kawan-kawan kita. Itu merupakan kendaraan terakhir dalam dunia kepada kita. Selanjutnya hadirin, nanti di hari kiamat juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kendaraan. Dari mana kendaraan tersebut? Dari binatang yang kita korban di dunia, itu akan dijadikan kendaraan untuk berjalan ala siratal mustaqim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat di dalam sejarah kurban, itu tidak terlepas daripada historis sebuah perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim dengan anaknya Ismail. Sehingga dalam Al-Quran Allah menyebutkan, qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ah. Sungguh ada uswatun hasanah pada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Maka hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, dari sejarah Nabi Ibrahim dapat kita ambil beberapa pelajaran kepada kita yang hidup di sekarang ini. Yang pertama, kaum muslimin, Nabi Ibrahim tersebut orang yang teguh keimanannya dan syariatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah disebutkan, walaupun Nabi Ibrahim itu lahir di tengah-tengah orang yang menyembah matahari, bulan, bintang, tetapi Ibrahim tidak termasuk orang yang menyembah tersebut. Nabi Ibrahim lahir di tengah orang yang menyembah patung. Bahkan disebutkan dalam sejarah orang tuanya itu membuat patung. Nabi Ibrahim tidak menyembah patung. Maka Nabi Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Tidak ada Nabi Ibrahim itu Yahudi dan Nasrani. Walakin kana musliman hanifah muslimah, tetapi Ibrahim itu adalah orang yang Islam. Jadi hadirin kaum muslimin, Nabi Ibrahim dilahirkan di tengah-tengah orang yang menyembah patung. Beliau tidak menyembah patung. Bahkan beliaulah yang menghancurkan semua patung. Itu disebutkan di dalam kisah ketika orang-orang berangkat untuk berburu, hari berburu. Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran ketika diajak, ya Ibrahim yuk kita berburu. Nabi Ibrahim menolak, tidak ikut berburu, tidak ikut hari berburu. Disebutkan ini sakim. Nabi Ibrahim mengatakan beliau sakit, tidak ikut untuk berburu. Itulah kesempatan kaum muslimin ketika orang-orang berburu. Masuklah Ibrahim kepada tempat penyembahan patung. Semua patung-patung yang ada dalam tempat tersebut semuanya dihancurkan berkeping-keping. Ada 72 patung dalam riwayat, semuanya dihancurkan. Baik patung yang berbuat dari emas, dari perak, dari besi, dari batu, dari kayu, itu semuanya dihancurkan. Kecuali satu patung yang besar yang ditinggalkan oleh Ibrahim. Selanjutnya tapak tersebut
ditaruh di atas patung yang besar tersebut. Maka ketika kaum tersebut pulang melihat Tuhan-Tuhannya itu sudah roboh semuanya, sudah hancur berkeping-keping, mereka bertanya pada Ibrahim, "Ya Ibrahim, anta fa'alta haza li alihatina?" Adakah engkau ya Ibrahim yang membuat menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Selanjutnya Ibrahim mengatakan, "Coba tanya pada patung yang besar. Fas'alu, tanya olehmu pada patung yang besar, tipu jika ia mampu untuk berbicara." Disitulah tersentak hati orang-orang kafir. Bagaimana bisa saya bertanya pada patung sedangkan patung itu tidak bisa berbicara? Bagaimana mungkin patung besar itu menghancurkan patung-patung yang kecil sedangkan patung itu tidak bisa bergerak? Itu memberikan pelajaran. Kalau patung itu tidak memberi manfaat, kalau patung itu tidak memberi mudarat, kalau patung itu tidak bisa berbicara, kenapa kamu sembah? Itulah sebuah pelajaran yang ingin disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada kaumnya. Selanjutnya sepakat dalam sejarah Nabi Ibrahim ini dihukum, yaitu dibakar Nabi Ibrahim, dibuat api yang begitu besar, dicari kayu-kayu yang besar, dibakar kayu tersebut. Selanjutnya Ibrahim ini dilemparkan dalam api yang besar tersebut dengan manjalik. Manjalik itu adalah tempat melempar batu, karena apinya begitu besar, tidak mungkin berdekatan dengan api 5 meter, itu tidak mungkin karena begitu besar. Orang itu jauh dengan api itu puluhan meter, sehingga Ibrahim dilempar dengan manjalik, dengan pelempar batu. Ketika Nabiullah Ibrahim berada dalam api, itu datang bantuan daripada para malaikat. Malaikat yang menjaga hujan, "Ya Ibrahim, apa yang bisa saya bantu?" "Fa'alaika fala," kata Ibrahim, "saya tidak meminta bantuan engkau wahai malaikat." Selanjutnya datang malaikat Jibril, merupakan panglima daripada malaikat. "Ya Ibrahim, apa yang dapat saya bantu?" "Falaka fala, fa'alaika fala," maka saya tidak membutuh bantuan engkau wahai Jibril. Selanjutnya karena Ibrahim tidak meminta bantuan daripada malaikat, maka Jibril memerintahkan kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, berdoalah kepada Allah. InsyaAllah Allah akan menolong, akan membantumu dari keadaan seperti ini." Lalu Ibrahim menjawab, "Saya tidak akan meminta doa pada Allah, tidak memohon pada Allah, karena Allah sudah mengetahui keadaanku pada saat ini. Allah telah lebih tahu keadaanku pada saat ini. Biarlah Allah yang menentukan nasibku." Ibrahim hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim. Dalam riwayat disebutkan dibakar Nabi Ibrahim itu sampai 40 hari. Begitu marahnya, begitu jengkel mereka itu kepada Nabi Ibrahim, sehingga setelah 40 hari dibakar, maka ketika api itu padam, Nabi Ibrahim seperti biasa, tidak ada yang terbakar tubuhnya daripada api, karena yang ada terbakar hanya tali pengikat di tangan Nabi Ibrahim dan di kaki Nabi Ibrahim. Cuma itu tali itu cuma yang terbakar, yang lain tidak ada. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada api, "Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, kuni bardan wa salaman, selamatkan Ibrahim dan dinginkan Ibrahim. Jadi hadirin kaum muslimin, itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka api tersebut tidak ada memberi bekas kepada yang lain, tidak memberi akibat kepada yang lain kalau tidak ada izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikin yang begitu tajam itu tidak ada memberi akibat kepada yang lain kalau tidak ada izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga semua ciptaan Allah itu tidak akan memberi efek, tidak memberikan akibat kepada yang lain kalau tidak izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu merupakan sebuah tauhid. Kita yakini semua yang terjadi itu atas izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang ke mahat tercinta ini juga atas izin
dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit lagi pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil. Nabi Ibrahim berdakwah bil hikmah, berdakwah dengan bijaksana, tidak pernah menyakiti kaumnya, bahkan juga Nabi tidak pernah menyakiti ayahnya ketika ayahnya itu diajak untuk masuk di dalam Islam, tidak pernah menyakiti. Ini merupakan sebuah pelajaran kepada kita. Mari kita berbicara untuk tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti orang tua kita, sehebat pun kita, sebesar pun pangkat kita, ilmu kita yang kita miliki. Ilmu boleh, tetapi adab kita itu tetap harus merendah di depan orang tua. Jangan tinggi suara kita dengan suara orang tua, karena hebatnya seorang anak itu berkat daripada keringat orang tua, berkat daripada susu ibu kita, menjadi kita orang yang hebat, menjadi kita orang yang sukses. Itu adalah berkat pengorbanan, perjuangan yang begitu pahit yang dirasakan oleh orang tua kita. Maka hadirin sidang jamaah, wakul para jamaah, mari kita bijak dalam menyampaikan sebagaimana pesan dalam Al-Quran. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kita katakan kepada kedua orang tua, dan juga jangan kita hati kedua orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada keduanya itu dengan kata yang baik. Jemaah yang dimuliakan Allah, orang tua kita merupakan orang yang paling berjasa dengan kita. Jika orang tua kita masih hidup, mari kita kunjungi orang tua kita untuk bersilaturahmi, meminta kemaafan kepada orang tua kita. Karena perjuangan untuk membesarkan seorang anak itu tidak mudah. Saya sudah merasakan penuh dengan hal-hal yang harus kita hadapi di dalam kehidupan. Jadi perjuangan orang tua untuk membesarkan anak susah. Kita mungkin di daya hari ini terima per bulan 1 juta. Mungkin ada yang santri-santri per bulan 2 juta. Tetapi kadang-kadang orang tua kita itu, uang yang dikasih kepada kita untuk kita berada di pesantren adalah uang yang dihutang kepada orang yang lain. Kadang-kadang orang tua ingin membeli baju baru, pakaian baru, tidak dibeli, demi disisihkan uangnya kepada kita, diberikan kepada kita para santri di pesantren, supaya anaknya di pesantren sama dengan anak orang lain. Anak orang lain itu makannya enak, anak saya juga makannya enak. Kepedihannya di rumah itu tidak diceritakan kepada anaknya. Jadi orang tua kita kadang-kadang lebaran ingin memberikan baju lebaran, dia beli bukan yang baru, bukan yang mahal, dia beli pakaian-pakaian sederhana. Tujuannya adalah untuk bisa mampu membelikan pakaian baru kepada anaknya, supaya anaknya ketika berkawan dengan anak-anak yang lain tidak minder, nanti melihat pakaian kawannya itu bagus, mahal. Itulah perjuangan. Kita mungkin di pesantren tidurnya malamnya kita tidur, tapi orang tua kita di rumah itu mungkin jam 12 malam belum tidur. Dia memikirkan ini ada hutang 10 juta. Di mana saya cari uangnya untuk bayar hutang tersebut? Ini besoknya saya perlu biaya operasional 1 hari 500.000. Di mana kemana saya akan datang meminta bekerja? Itu dipikirkan oleh orang tua kita di tengah dia tidur dengan ibu kita malam itu, berdiskusi, berdialog orang tua dengan ibu. Jadi kita di pesantren aman, nyaman, tenang. Tidak pernah kita tahu apa yang dialami orang tua, dan orang tua pun tidak disampaikan kepada kita. Maka para santri dan santriwati itu, marilah kita benar-benar berbakti, membalas jasa-jasa orang tua. Yang pertama sekali dengan kata-kata lembut itu akan menghilangkan rasa lelah orang tua yang telah melahirkan. Tetapi dengan kata-kata kita yang kasar, itu akan menyebabkan mereka itu rasa-rasanya kata-kata itu lebih sulit, lebih pahit daripada saya melahirkan anak tersebut. Padahal melahirkan lelah. Tapi kalau kata-kata kita kasar kepada orang tua, rasa-rasanya lebih lelah mendengar kata-kata kasar ini daripada lelah melahirkan. Maka para adik-adik, para santriwan, santriwati, maka mari kita benar-benar memanfaatkan momentum masa muda
untuk benar-benar menggapai impian di masa yang akan datang, mampu kita membahagiakan kedua orang tua kita. Selanjutnya Nabiullah Ibrahim, pelajaran yang ketiga, kuat adillah, kuat hujah. Kalau ingin berdebat dengan Nabi Ibrahim itu sangat kuat hujahnya, sehingga dengan kuat hujah daripada Nabi Ibrahim, yaitu dapat mengalahkan pemikiran-pemikiran kaum Bani Karan yang mereka hari-harinya menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah patung, menyembah bintang, sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, "Haza Rabbi, ini Tuhanku." Kata Nabi Ibrahim, "Haza Rabbi," beliau bukan mengakui ini Tuhanku, tetapi haza di situ itu adalah istifham. Adakah ini Tuhanku? Di situ adalah istifham ingkari. Nabi Ibrahim mengingkar kalau bulan dan bintang itu dijadikan sebagai Tuhan. Itu merupakan filsafat tauhid ketuhanan yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu melihat kepada bulan dan bintang yang disembah oleh orang-orang, dia mengatakan bintang, bulan, matahari ini dia layak untuk disembah, karena ini adalah dia ada yang mengatur. Di malamnya kalau bintang itu ada, di siangnya hilang. Matahari di siangnya ada, di malamnya hilang. Ini tidak layak untuk disembah karena dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Yang layak disembah berarti zat yang mengatur bulan ini. Itulah filsafat Nabi Ibrahim tentang ketuhanan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang selanjutnya pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim, yaitu beliau sangat berani dalam menyampaikan kebenaran. Tidak ada ragu takut kepada siapapun dalam menyampaikan kebenaran. Bahkan beliau ketika berdebat dengan Raja Namrud yang begitu kejam, beliau tidak pernah takut. Dalam sejarah disebutkan, pernah Nabiullah Ibrahim ditanya oleh Namrud, "Siapa Tuhan kamu ya Ibrahim?" "Tuhanku adalah yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan." Namrud pada saat itu memanggil dua orang. Satu orang dibunuh mati dan satu orang ditinggalkan hidup. Selanjutnya dikatakan pada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, kalau Tuhan maha menghidupkan dan maha mematikan, saya pun bisa menghidupkan dan bisa mematikan." Selanjutnya Nabiullah Ibrahim mengatakan, "Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari daripada masyrik hingga ke maghrib. Coba kamu terbitkan matahari dari maghrib hingga ke masyrik kalau sanggup." Disitulah bingung Raja Namrud dalam mengalahkan debat dengan Nabiullah Ibrahim. Itu merupakan pesan kepada kita. Jangan kita takut dalam menyampaikan kebenaran kepada siapapun. Apapun yang kita katakan, kalau benar sampaikan. Kecuali kita takut kalau kita menyampaikan hal yang dapat mencederai dan dapat menyingkungkan perasaan orang yang lain, di situ pada yang takut. Tetapi kalau kita berjalan pada jalan Allah, kita berada pada jalan sunnah yang telah diajarkan kepada kita, yang telah dilalui oleh para sahabat seperti jalan menuntut ilmu, jangan kita takut kalau ada kata istilah belajar di pesantren itu tidak banyak pengalaman, kolot, tidak ada masa depan. Jangan kita takut, karena justru kita yang berada di pesantren sudah berada pada jalan yang diridhai oleh Allah dan jalan yang telah dilalui oleh para sahabat, para ulama, para orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh, kenapa beliau saleh? Itu karena berada pada jalan yang benar, yaitu jalan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, pesan yang selanjutnya mungkin dua pesan lagi. Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melupakan ikhtiar. Nabi Ibrahim ketika diberikan seorang putra dari Siti Hajar, selanjutnya Siti Sarah itu merasa cemburu, maka perintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, pindah," karena Hajar ada sifat cemburu. Memang perempuan tetap cemburu. Kalau laki-laki menikah 2-3 pasti ada cemburu. Selanjutnya pindahlah Ibrahim dengan Hajar dan Ismail, itu berangkat ke sebuah lembah
yang gersang, tidak ada pohon dan tidak ada air. Sesampai di sana maka ditinggalkan anaknya yang baru lahir, anak yang paling disayanginya, satu-satunya anak yang diharap diminta pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ditinggalkan juga Hajar. Ketika Ibrahim ingin berbalik, Hajar cepat-cepat lari memegang lutut Ibrahim. Hajar mengatakan, "Ya Ibrahim, tegakah engkau meninggalkan kami di lembah yang gersang, yang tidak ada makanan, tidak ada pohon-pohon, tidak ada minuman?" Nabi Ibrahim walayal tafid disebutkan tidak berpaling karena merasa sedih. Selanjutnya Hajar bertanya juga demikian, tetapi Nabi Ibrahim juga seperti yang sama tidak berpaling dan tidak menjawab dari pertanyaan Hajar. Selanjutnya Hajar berkata lagi, "Wallahi amarana bihaza ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kepada kami seperti ini?" Qala Ibrahim, berkata Ibrahim, "Na'am ya wahai istriku, Allah yang memerintahkan seperti ini." Langsung semangat Hajar, ketakwaan Hajar. Kalau begitu ya Ibrahim, kalau Allah yang memerintahkan, pasti Allah yang akan membantu, yang akan menolong kami di tempat yang gersang ini yang tidak ada penduduk. Allah yang akan memberikan makanan kepada kami, Allah yang akan memberikan minuman kepada kami. Itu Siti Hajar, istri yang taat, tidak menengering, tidak sedih, bahkan dia lebih semangat kalau tahunya itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaum muslimin berangkat Nabi Ibrahim. Sudah jauh berapa puluhan meter dari tempat istrinya dan anaknya, baru sanggup berpaling dada untuk melihat dari kejauhan. Di saat berpaling dada, Ibrahim mengatakan, "Rabbi liyuqimus shalah." Ya Tuhanku, jadikan anakku itu adalah orang yang mendirikan salat. Jadikan istriku adalah anak yang mendirikan salat. Itu yang didoakan yang pertama oleh Nabiullah Ibrahim kepada keluarganya yang ditinggalkan di tempat yang gersang, yang tidak ada penduduk. Sebenarnya yang sepantasnya yang didoakan yang pertama adalah, ya Allah, berikan makanan kepada anak, berikan minuman kepada anak, berikan pepohonan yang berbuah supaya mereka bisa menikmati buah dari pohon tersebut. Kenapa doa itu sebenarnya yang perlu diminta pada Allah? Karena pada saat itu kondisi adalah kondisi kebutuhan hidup yang kurang, fasilitas hidup yang tidak ada. Sebenarnya itu yang didoakan, tetapi Nabiullah Ibrahim tidak mendoakan tentang fasilitas hidup. Yang didoakan adalah jadikan anakku itu orang yang mendirikan salat. Ini juga merupakan sebuah pesan kepada kita orang tua. Jangan kita mendoakan anak kita hanya kaya. Ya Allah, berikan lancar urusan anak saya, jadikan anak saya itu sukses jadi PNS, jadi pegawai BUMN, jadi kepala ini, jadi kepala itu. Tetapi kita lupa menghubungkan dengan kata-kata jadikan anakku itu orang yang selalu memeliharakan salat 5 waktu, tidak meninggalkan salat 5 waktu walau sesibuk apapun. Itu sebenarnya yang harus kita doakan kaum muslimin. Jangan kita melihat kesuksesan anak itu hanya di dunia saja, tetapi kita tidak lupa melihat perlunya kesuksesan anak itu di akhirat. Maka doa orang tua ini mustajabah. Kalau kita hanya mendoakan anak sukses di dunia, itu maka kadang-kadang benar istijabah oleh Allah anak kita sukses di dunia, tetapi lupa kepada mempersiapkan diri untuk akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir pesan Nabi Ibrahim menjadi pelajaran kepada kita. Nabi Ibrahim merupakan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan segera mungkin dan tidak pernah ada keraguan. Ketika Allah memberikan Nabi Ismail kepada beliau, merupakan anak yang dinantikannya begitu lama. Sudah menikah dengan Siti Sarah begitu lama tetapi tidak dikaruniai anak oleh Allah. Selanjutnya beliau menikah dengan Siti Hajar. Pada Siti Hajar inilah Allah berikan anak kepada Nabiullah Ibrahim, yaitu Ismail. Ini merupakan buah daripada doa yang diminta oleh Nabi Ibrahim selalu kepada Allah. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan kepadaku anak yang soleh. Nabi Ibrahim tidak meminta anak, tetapi meminta kalau beri ya Allah anak yang soleh. Kalau tidak, bukan anak yang soleh, kayaknya bahasanya jangan engkau berikan ya Allah. Begitu juga ini pesan kepada kita para santriwan dan santriwati yang ke depan beberapa tahun kemudian
kita akan menjadi orang tua, akan menjadi ibu bagi santriwati ini semasa di pesantren. Kalau doa meminta anak tamat, ya Allah berikan anak kepadaku nanti, anak yang soleh. Itu jangan lupa, jangan cuma diminta, ya Allah berikan kepadaku suami yang soleh. Ataupun santriwan minta istri yang solihah. Minta kepada anak kita anak yang soleh. Maka dalam dialog Nabiullah Ibrahim dengan Ismail tentang kesalehan beliau, itu direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nabi Ismail ketika diperintahkan untuk menyembelih, Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail, anak sematawayang yang begitu dicintai. Maka pada saat itu disebutkan dalam Al-Qur'an, Nabi Ibrahim pernah pada suatu malam, ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur matara. Wahai anakku, aku bermimpi pada suatu malam bahwa aku akan menyembelih engkau. Fanzur matara, bagaimana pandangan, bagaimana pendapat engkau? Itu kata Nabiullah Ibrahim. Selanjutnya apa jawaban anak yang soleh? Tidak pernah gentar. Ismail menjawab, ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah ma'as sabirin. Ya abati, wahai ayahku, wahai Ismail, silakan engkau berbuat perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aku termasuk daripada orang-orang yang sabar. Itu merupakan potret daripada keluarga yang ideal, di mana Ismail sebagai orang tua memberikan gagasan, didukung oleh istrinya Hajar dengan semangatnya mendukung suaminya, dan begitu juga anak yang saleh itu menerima perintah daripada orang tuanya Ismail. Padahal itu adalah permasalahan sembelih menghilangkan nyawa. Sembelih itu bukan menghilangkan anggota tubuh, tetapi menghilangkan nyawa. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ismail, wahai abiku, jika itu perintah daripada Allah, silakan berbuat. Itu merupakan potret daripada keluarga ideal. Maka hadirin kaum muslimin, keluarga yang ideal itu adalah keluarga di mana suami memberi gagasan, istri mendukung gagasan daripada suami, anak juga patuh kepada perintah suami. Ini merupakan keluarga yang ideal yang dicerminkan dari kisah Nabiullah Ismail, Hajar, dan Ibrahim. Misalnya kalau seandainya kita berikan contoh, kalau nantinya ada sebuah keluarga ingin mengantarkan anaknya ke pesantren, ayahnya mengatakan, nah kamu tamat sekolah SD berangkat ke pesantren Pak Salam. Kalau keluarga ideal itu jawaban istrinya, siap Bapak, saya sangat mendukung, anak kita harus ke pesantren. Apapun bagaimanapun kita usahakan, biayanya kita cari, yang penting anak kita ke pesantren. Ketika ditanya pada anak, bagaimana kamu nak masuk pesantren bangga? Saya ayah sudah lama bercita-cita ingin masuk pesantren. Saya ingin menjadi bagian daripada orang-orang yang ada di pesantren. Itu merupakan potret daripada keluarga ideal, di mana ayah anak saling mendukung untuk kelancaran dan kesuksesan. Namun sebaliknya, keluarga yang tidak ideal adalah keluarga ketika ada gagasan daripada suami, kita berikan contoh, nah kamu tamat sekolah itu masuk ke pesantren. Apa kata istri? Apa-apa ke pesantren. Anak di pesantren itu masuk ke penjara, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Anak di pesantren tidak ada masa depan, kolot, macam-macam. Selanjutnya ditanya pada anak, ya anak, kamu mau gak masuk pesantren? Apa jawabnya? Saya sudah lama berdiskusi dengan teman, sudah lama janjian dengan teman, kami akan kuliah. Dari Medan kuliah ke Jakarta, dari Medan kuliah ke Aceh. Itu merupakan sebuah keluarga yang tidak ideal. Artinya apa? Ide gagasan suami yang begitu baik, yang begitu sempurna ide dan gagasan tidak didukung oleh istri dan juga tidak didukung oleh anaknya. Maka hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari syarah singkat yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pelajaran maupun hasanah bagi para hadirin yang mendengar dan juga bagi diri pribadi saya yang menyampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.